Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi nih di podcastnya SDMPK episode yang keempat. Nah, hari ini nih kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali dan merupakan salah satu alumni dari SDMPK Pracimantoro. Selamat datang Mbak Larasati Kaisar Raffi. Oke, halo Sia, selamat Halo. datang. Hai. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik banget ya. Aku seneng Alhamdulillah. banget bisa diundang di podcast ini gitu ya. Dan ya bisa deh kayak sharing-sharing nanti gitu ya kita. Kita sering-sering ya. Oke, boleh banget dong. Nah, biar kenal semua nih, yuk kita kenalan dulu yuk. Mbak Larasati boleh kenalan Oke, dong. halo teman-teman. Sebelumnya ya, kenalin nama aku Larasati Kaisar Raffi. Teman-teman di sini bisa panggil aku Laras. Dan juga saat ini aku mahasiswa ya, teman-teman. Aku masih maba gitu di UPN Veteran Yogyakarta jurusan Ilmu Komunikasi. Wah, gitu. anak Jogja nih ya. Iya, Jogja dong, Jogja Pride nih teman. Nah, kalau tahu boleh tahu nih, Mbak Laras ini alumni SDMPK angkatan berapa ya? Aku angkatan awal banget nih, angkatan 3. Angkatan awal banget. Iya Oh, dong. berarti masih gedungnya hadap ke sana ya, hadap ke sana. Betul banget gitu. Ini tadi kaget kesini. Wow, keren banget ya ini. Udah berubah ya? Berapa tahun aku nggak kesini gitu. Nah, kalau ini berarti sudah berapa tahun nih? Sudah berapa? Kurang lebih 8 tahun kali ya. 8 tahun. 8 tahun karena memang aku kan maba. Sebenarnya aku angkatan 2020, cuman karena aku pindah kampus jadi sekarang maba lagi. Ya kurang lebih 8 tahun sih. 8 tahun. Tidak mengunjungi gedung ini gitu. Bahasanya gitu ya, teman-teman. Nggak kesini gitu ya. Kira-kira apa sih nih yang masih membekas di dalam ingatannya Mbak Laras tentang SDMPK? Banyak ya, apalagi tadi waktu pertama kali kesini gitu kayak pertama pasti kenangan itu udah oke banget. Maksudnya itu kenangan. ya Allah, di sini dulu aku masuk masih diantar masih pakai seragam gitu kan ya, gitu sekarang udah kuliah. Terus juga pastinya kalau tentang kenangan sih ya sama teman-teman gitu, juga pembiasaan dulu waktu di SD itu yang pastinya membekas deh gitu. Nanti aku bakal bahas lebih lanjut ya teman-teman pastinya gitu. Dibikin penasaran dulu lah ya. Iya, ini intro dulu gitu ceritanya gitu. Oke. Buat Mbak Laras nih, masih ingat gak sih nama teman-teman seangkatannya Mbak Laras nih? Oke, pastinya inget banget dong ya gitu. Karena kan yang namanya alumni nih, pasti kan ada grup WhatsApp gitu ya. Grup WhatsApp alumni. Jadi emang sering banget sih komunikasi di situ gitu. Kalau misal ditanya inget enggaknya, pasti inget banget Inget gitu. ya. Inget banget. Karena memang kebetulan gitu di UPN gitu ya, di tempat aku kuliah itu ada 2 teman aku nih. Walaupun memang dia beda prodi dan juga beda fakultas, tapi mereka ini maksudnya masih sering komunikasi gitu. Alumni sini juga? Iya, alumni sini masih gitu. angkatan sama aku juga gitu. Ada Hanif, ada Firman gitu ya, sama Lambang gitu. Lambang, dia. Gitu iya, deh. Hanif Firman sama Lambang. Yes, betul banget. Dua-duanya cowok ya gitu. Dua-duanya cowok ya. Iya. Waduh, oke. Dari pembiasaan yang ada di SD dulu nih, kira-kira buat Mbak Laras berpengaruh nggak terhadap kehidupan Mbak Laras saat ini? Pembiasaan pastinya berpengaruh dong gitu ya. Karena dari SD kan udah basic banget gitu ya. Kita masih istilahnya butuh pembelajaran banyak, dan juga di sini di SD aku dikasih pembiasaan yang luar biasa gitu ya, terutama di bidang yang religius ya. gitu. Jadi ya contohnya kayak yang basic juga, misal kayak sholat wajib, kemudian sholat sunnah gitu, yang sampai sekarang pun juga akhirnya menuntun aku untuk waktu itu milih SMP SMA itu pondok gitu. Oh, pondok gitu ya. Iya. Dan memang walaupun aku pondok gitu ya, tapi tetap masih bisa eksplor gitu, masih bisa mengembangkan bakat aku. Dan ternyata malah dari pondok itu aku menemukan kemudian kayak, oh ternyata aku ngerti nih, ternyata aku minat nih di public speaking. Nah kayak gitu gitu. Akhirnya dari situ berkembang lah sampai sekarang ya, kurang lebih gitu deh. Nah, itu, kamu mengenali diri kamu sendiri ya pas di pondok itu. Oh, ini loh aku gini. Oh iya, jadi kayak oh ternyata Laras kamu ternyata bisa seperti ini loh gitu. Bener banget. Nah, selain kuliah nih sekarang sibukannya apa? Kesibukan selain kuliah ya, karena ini kan sebenarnya aku tuh angkatan corona nih ya, angkatan lulus di 2020, terus kebetulan pas banget lagi COVID di pandemi, jadi aku pun kuliah sampai saat ini masih online. Dan untuk kesibukan lainnya selain karena online juga masih di rumah aja, akhirnya aku mengisi kesibukan itu dengan ikut organisasi online. Tuh contohnya kayak dia ini, jadi basicnya organisasi online aku itu adalah NGO atau non-governmental organization, yang mana organisasi ini non-profit dan aku berada di 3 organisasi berbeda gitu. Yang pertama itu ada di Bersinar Project. Jadi Bersinar Project ini adalah NGO yang bergerak di bidang pendidikan gitu, yang ngajarin teman-teman buat masuk perguruan tinggi negeri gitu-gitu. Dan di situ aku jadi content management, jadi aku yang
apa ya, ngatur Ngatur, konten-konten ya. gitu yang dipublikasi di media sosial. Kemudian selanjutnya tadi satu ya, baru satu, terus yang kedua itu di Studyscape. Jadi Studyscape ini sejenis NGO juga sama, tapi bergeraknya di self development gitu kan. Aku di Head of Partnership gitu. Dan yang terakhir adalah di Mentor Lulus Kampus. Namanya kayak Mentor Lulus Kampus lah ya. Pasti buat ngajakin teman-teman juga sama, basicnya di Bersinar. Jadi ngajarin teman-teman buat belajar untuk masuk perguruan tinggi negeri. Ya kurang lebih gitu sih. Dan juga ini karena ini ya usia akhir September kemarin, alhamdulillahnya gitu, aku dapat banyak kesempatan, dapat penawaran-penawaran juga dari berbagai organisasi untuk jadi MC, jadi host, moderator gitu, sesuai permintaan mereka. Jadi di Sabtu Minggu gitu, itu aku dapat apa ya istilahnya kayak job buat nge-MC atau nge-host atau nge-moderator di berbagai organisasi yang berbeda gitu. Jadi tergantung permintaan, kurang lebih gitu sih. Berarti dari Senin sampai Jumat itu kuliah, kemudian dari Sabtu sama Minggu ambil job itu? Iya, ambil job gitu. Wah, luar biasa. Full ya. Full. Tapi menariknya emang karena walaupun apa ya istilahnya kayak lah weekend kok, maksudnya kayak masih ngejob aja. Mungkin banyak yang teman-teman juga ada kayak gitu kan. Tapi aku karena apa seneng ya ini masih di area public speaking, jadi kayak itu jadi self healing buat aku malahan. Jadi kayak Sabtu Minggu wah seneng nih nge-host gitu, seneng nih nge-MC gitu. Wah, luar biasa sekali nih. Iya. Selain itu nih, selama ini pencapaian apa saja yang sudah diraih sama Mbak Laras? Oke, pencapaian sebenarnya ini mungkin berarti ya kaitannya sama public speaking mungkin ya. Alhamdulillahnya juga apa ya, karena mungkin kaitannya sama yang tadi ya, sama tarikan-tarikan untuk jadi MC, host, moderator gitu, aku akhirnya tuh yang membuat aku bersyukur gitu dengan apa ya segala pengalaman yang udah aku dapatkan itu adalah akhirnya aku bertemu dengan orang-orang yang luar biasa gitu ketika aku nge-host, ketika aku nge-MC, moderator, narasumbernya tuh narasumber yang mereka tuh istilahnya udah wow gitu loh, udah wow udah wow karena memang yang terakhir ini, jadi kemarin aku dapat job terakhir itu suruh jadi MC dan juga moderator untuk event webinarnya Plan International Indonesia yang mana itu berkolaborasi dengan 1% Indonesia gitu. Nah di situ banyak banget experience yang aku dapetin. Jadi salah satunya adalah ketika aku harus nge-MC gitu, dan di situ ada juru bahasa isyarat gitu. Oh gitu. Jadi kayak wow, ini kayak experience yang langka banget kan gitu, dan aku ngerasa kayak wah ini aku juga akhirnya bersyukur banget gitu bisa nge-MC, nge-moderator di situ gitu. Dan gak cuman itu, dan narasumbernya pun itu juga apa ya istilahnya founder gitu, CEO gitu, dan juga talent manager di suatu perusahaan gitu. Dan memang aku kan kayak istilahnya aku masih maba gitu, masih mahasiswa, tapi yang aku narasumberi kemudian LO aku, terus juga event organizer lainnya itu adalah orang-orang yang udah kerja, orang yang udah semester 5. Jadi kayak pengalaman yang aku dapetinnya tuh kayak aku seneng banget gitu loh. Akhirnya aku bisa dapatkan itu di umur aku segini, dan akhirnya itu nanti bakal jadi bekal untuk ekspor lebih lanjut ke event-event selanjutnya. Itu yang pencapaian menurut aku yang paling aku ingat dan paling berkesan lah ya untuk sejauh ini, kurang lebih gitu. Jadi sekalian kerja ya? Sebenarnya kalau dibilang kerja enggak sih, karena memang ini kan jobnya tuh kayak apa ya, volunteer ya, program volunteer gitu. Jadi aku kayak dimintain tolong, tapi walaupun memang bukan dapat istilahnya bukan fresh money gitu dapatnya, tapi aku dapat istilahnya kayak promotion apa untuk relasi gitu. Jadi direkomendasikan untuk jadi host di mana, MC di mana, kayak gitu-gitu. Berarti gitu. Pengalaman yang luar biasa sekali ya. Jadi buat alhamdulillah juga gitu kemampuan kan. kamu gimana. Iya benar banget. Jadi emang buat ajang untuk apa ya istilahnya, lagi-lagi untuk mengeksplor public speaking gitu sih kurang lebih. Aduh, luar biasa sekali. Nah, sejak kapan sih kamu itu tertarik dengan dunia public speaking? Oke, ini pertanyaan menarik ya, karena kalau misal mungkin teman-teman yang di sini kayak dengerin statement aku gitu ketika aku pertama kali suka atau tertarik dengan public speaking itu adalah waktu aku TK. Mungkin kayak TK? Iya mungkin nih usian aja kaget kan TK gitu. Nah cuman mungkin di sini aku perlu nge-breakdown gitu ya, kayak TK itu aku spesifik kemana. Jadi memang dulu public speaking itu kan aku masih belum tahu kan ya. Jadi aku mulai mengenal atau apa ya maksudnya baru tertarik dengan public speaking itu ketika aku TK itu, indikasinya gitu adalah ketika aku ngelihat perlombaan di mall. Nah, di mall tuh kan biasanya lombanya nggak mungkin public speaking dong guys, itu kan apalagi buat anak TK kan pasti kalau nggak nyanyi atau fashion show, dance gitu. Itu walaupun aku nggak capable di situ, tapi aku tuh kayak punya kemauan buat kayak tampil gitu. Nah, pengen gitu ya. Pengen. Jadi awalnya emang pengen banget tampil gitu, berawal dari pengen tampil dan kemudian istilahnya kayak terwadahi gitu ketika aku mulai SD. Nah, di sini nih di SD MPK ini aku tuh udah istilahnya
mulai masuk untuk mengeksplorasi public speakingnya gitu. Jadi selain aku tampil, kemudian aku juga belajar kayak dari lomba-lomba gitu yang diselenggarakan dari SD kan. Dulu kayak aku sering ikut lomba cerita, lomba pidato, lomba kitobah, lomba apa lagi ya tuh, lomba ya banyak sekali ya kaitannya dengan public speaking gitu. Dan itu membekali sih gitu. Jadi kayak benar-benar membuat aku kayak akhirnya terbuka, oh aku ternyata suka di sini nih gitu. Dan aku menjalankan ini tuh nyaman, enak. Kemudian oh berarti inilah yang bisa jadi istilahnya kayak yang aku banget gitu, yang akhirnya aku bisa membawa sampai sekarang. Dan itu aku eksplorasi, ya alhamdulillah sekarang dapat job-job yang seperti host, MC gitu kan, berawalnya dari sini sih, kurang lebih gitu. Jadi SDMPK tuh oke banget. Thank you pokoknya buat SDMPK ya gitu. Iya benar banget. Tadi kan udah sejak TK ya untuk tarik sama public speakingnya. Nah, speakingnya, waduh, sampai belepotan nih ngomongnya. Apa-apa, karena saking excitednya gitu kan. Jadi kayak ini aja aku sempet kayak nyenggol-nyenggol apa karena bang ini udah excited banget gitu ngebahas hari ini. Oke, yang selanjutnya nih, bagaimana cara Mbak Laras nih ngasah kemampuan public speaking tersebut? Oke, kalau ngomongin apa ya, tadi ngasah kemampuan ya. Tadi sebenarnya aku di awal waktu aku ngomongin aku dari TK udah tertarik di bidang public speaking gitu kan, sebenarnya aku juga udah istilahnya ngarah ke situ gitu. Emang pertama kali tuh yang harus kita ketahui adalah knowing your passion gitu kan. Kita harus tahu passion kita tuh di mana. Nah, itu sih yang membuat aku pertama kali kayak kemudian bisa mengasah public speaking. Ketika aku udah tahu aku bisa public speaking, aku latihan gitu. Aku latihan public speaking itu seperti apa, kemudian base public speaking itu apa, kan ada host, ada MC, moderator gitu-gitu. Nah setelah aku tahu, akhirnya aku mengeksplorasi terus juga cari-cari ilmu, maksudnya ilmu untuk mempelajari lebih lanjut public speaking itu seperti apa, dari ya banyak ya, dari webinar bisa, atau dari kayak ikut, misalnya kita ikut seminar nih, atau kayak ikut program-program apa yang di situ ada public speakernya. Secara tidak langsung kan kita ngelihat mereka sedang presentasi, ngelihat mereka sedang nge-host, nge-MC gitu kan, jadi itu bagi kita udah ilmu yang bisa kita dapatkan. Sambil gitu. Belajar juga ya, jadi secara tidak langsung gitu kan. Nah setelah itu kita dapatkan, nah itu baru kita aplikasikan di sehari-hari lah. Itu bisa boleh kayak buat latihan-latihan gitu. Nah mungkin ini aku kasih sedikit cerita nih ya ke teman-teman gitu. Aku tuh kalau misal public speaking gitu ya, ngelatih gitu di rumah, aku ada teknik namanya ad-libbing. Nah teknik ad-libbing ini itu sejenis teknik untuk memperkaya kata-kata kalau lagi ngomong. Jadi kalau ngomong tuh nggak ngeblank kayak gitu kan. Iya kan sering ya kalau pas lagi gini terus ngeblank gitu kan. Aduh biasanya. ini tadi aku habis ngomong apa gitu kan, seringnya kayak gitu kan ya. Nah ini ada caranya gitu ya teman-teman. Aku belajar ini base-nya namanya teknik di penyiaran gitu. Itu jadi kayak kita mendeskripsikan suatu kejadian atau kata kayak gitu ya, itu jadi random aja, kayak kita ngomong ngalir gitu, nanti jadi mau nggak mau otak kita akan kayak terstimulasi untuk nyari kata-kata kayak gitu. Nah itu nanti akan terbiasa ketika kita ngomong kayak gitu. Jadi memang aku seringnya latihan itu. Dan plusnya lagi biar kayak kalian bisa plus sambil latihannya itu sambil lihat kaca, sambil di kaca, di cermin gitu. Jadi di depan kaca gitu ya, kaca gitu. Nggak apa-apa dikira kayak orang aneh, nggak apa-apa. Kalau bisa di rumah sendirian aja gitu, sendirian aja. Pasti jadi, orang tua kita yang tanya, kenapa nih? Ini anak aku kok serem ya gitu. Tapi nggak apa-apa, itu memang harus kayak gitu loh. Biar agar kedepannya tuh kita terbiasa dengan kondisi ketika kita melihat diri kita sendiri kayak gitu sih. Nah nih untuk adik-adik yang di rumah nih yang sedang nonton di rumah, kalau pengen jadi seperti Mbak Laras harus mulai dari mana dulu nih? Oke, ngomongin mulai dari mana, tadi aku udah mention ya, kalau tahu passion dulu itu pasti. Jadi mungkin setelah kita mengetahui passion kita, ya mungkin teman-teman bisa ini ya, kayak sambil apa sih yang aku tuh nyaman, kemudian aku tuh juga bisa bermanfaat buat orang-orang dari apa yang aku lakukan kayak gitu. Nah setelah menemukan hal itu, teman-teman kemudian komunikasikan nih ke orang tua. Karena memang kenapa orang tua tuh juga apa ya istilahnya kayak penting banget, nanti bakal ngasih fasilitas ke kalian kayak gitu ke teman-teman agar bisa mengembangkan bakatnya. Dulu jadi aku mungkin sedikit kasih apa ya cerita juga, kalau memang waktu aku masih dulu kecil gitu ya, orang tua aku tuh pengennya aku jadi dokter gitu. Jadi dokter? Iya, jadi dokter gitu. Terus kan. sekarang enggak? Karena ya gimana gitu kan, setelah jadi dokter sampai pada aku tuh IPA tuh disuruh, maksudnya disuruh IPA tuh disuruh karena aku pengen jadi dokter gitu kan. Aku masuk SMA IPA gitu. Tapi ternyata setelah aku ya sepanjang aku menemukan bakat aku itu, aku nyaman bukan di dokter, maksudnya untuk menjadi dokter, tapi pengen jadi yang entertain seperti presenter, MC, host, moderator dan sebagainya gitu. Dan akhirnya aku bicara ke orang tua, terus apa istilahnya kayak ngejelasin juga. Kemudian kalau misalnya orang tua udah match kan udah satu visi nih ya istilahnya, udah satu visi, jadi ya untuk apa ya menuju ke profesionalitas tuh bakal ada dukungan lah istilah seperti itu. Jadi kayak itu tadi lebih ke komunikasikan dulu ke orang tua, habis itu nanti baru selanjutnya kan teman-teman bisa mengeksplor itu tadi
cari webinar boleh, kalau sekarang kan webinar kan ya, cari course yang apa kaitannya dengan kesempatan atau apa ya kemampuan teman-teman gitu-gitu. Ya itu sih lebih ke habis itu selanjutnya explore dengan mengikuti atau ambil aja kesempatan-kesempatan yang ada di depan mata gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi yang pertama itu harus mengerti siapa sih kita, passion betul. kita di mana, terus kenalan habis dulu itu, sama diri sendiri gitu. Terus sekarang tinggal komunikasi sama orang tua. Nah, itu penting banget ya. Yes, betul banget ya.